Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tawakal Mustamsikin dari SI 11. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Ibu untuk menjelaskan materi UTS kemarin. Nomor 1, yaitu apa saja model yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Pertama, jawaban saya yaitu model waterfall. Kenapa model waterfall? Karena waterfall ini termasuk klasik metode klasik life cycle, atau yang bisa dibilang siklus hidup klasik, yang mana menampakkan proses pada fase yang berurutan dan sistematis. Adapun tahapan model waterfall yaitu recruitment, design, implementation, integration, dan testing, dan terakhir operation dan mekanisme. Yang kedua, ada model prototype. Model prototype ini merupakan model awal atau perancangan sementara yang masih membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memahami hasil yang diinginkan. Yang ketiga, metode spiral, yaitu model evolusi yang menggunakan metode iterasi netral dan digabungkan dengan aspek sistematis oleh model waterfall, di mana beralur membentuk spiral yang dikeluarkan garis awal sampai sistem akhir. Yang keempat, yaitu metode RAD. Metode RAD ini menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental, tetapi telah menekankan pada tenggat waktu dan efisiennya. Efisien dalam maksud ini yaitu efisien biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Dan selanjutnya yang kelima, itu dari model tadi adalah model incremental. Model incremental ini adalah model pengembangan pada software engineering berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sisanya model penggabungan secara increment. Soal nomor 2 yaitu Project Integration Management, yaitu Project Integration Management ini termasuk proses dan kegiatan untuk mengidentifikasi, menentukan, mengembangkan, menyatukan, dan mengkoordinasikan berbagai proses dan kegiatan manajemen proyek dalam kelompok proses manajemen proyek. Selanjutnya itu dari project ini akan agar kita mengetahui pola-pola atau tahap-tahap proyek lanjutan agar tujuan yang diinginkan dicapai bisa jalan dengan benar dan berjalan baik. Contoh dari project integration management itu, saya mengambil suatu proyek, yaitu ada satu proyek yang ingin membuat bangunan yang besar seperti mall, salah satu contohnya. Agar proyek mall ini berhasil, maka harus menggunakan integritas manajemen yang berisikan menentukan bentuk, bahan, gambar bangunan, orang ahli, arsitek, dan lain-lain, dan membutuhkan orang yang bisa mengkoordinasi suatu proyek atau bisa dibilang pimpinan. Soal nomor 3, ciri dari nomor 2 yaitu dari Project Integration Management ini, yaitu menentukan tahapan yang diperlukan untuk tujuan, mengidentifikasi masalah yang akan terjadi, mengkoordinasi berbagai proses proyek, kegiatan proyek besar melibatkan bangunan besar pula. Soal nomor 4, tujuan manajemen proyek ini yaitu yang pertama, menyelesaikan proyek dengan tepat waktu, mengelola risiko, mengelola tim sebuah kelompok yang ada di proyek. Yang keempat, ya membuat perencanaan yang tepat. Yang terakhir, menjaga angguran. Contoh dari tujuan manajemen proyek ini yaitu saya ambil dari produksi sepatu. Produksi sepatu ini merupakan proyek yang bergabung dengan bahan tekstil. Sepatu merupakan salah satu keperluan manusia yang sangat dibutuhkan sehari-harinya.
Oleh karena itu, proyek ini membutuhkan sistem yang tepat, yang bisa menghasilkan keuntungan, menjamin kualitas, memberikan produk yang baik dan dipercaya pada konsumen. Terakhir, soal nomor 5 yaitu Project Management Knowledge Areas. Artinya itu gudang pembuatan bahan tekstil. Yang ada di sana komponennya itu integration, bahan tekstil, selanjutnya scope. Scope itu sebagai bahan buatan pakaian bagi masyarakat. Tine yaitu selalu memperhatikan mesin, pegawai, tempat yang nyaman, dan gaji untuk pegawai agar peningkatan suatu gudang berjalan dengan baik. Selanjutnya itu cost. Cost ini meminimalisir biaya. Makan bahan yang dibuat akan mementingkan klien yang telah memesan. Selanjutnya quality. Quality ini fokus pada perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan seketika gudang sekitar gudang agar kualitas baik. Selanjutnya human. Human ini berfokus pada kekeluargaan. Dan selanjutnya itu komponennya communication. Communication ini memerlukan komunikasi satu sama lain agar terbentuk tujuan yang baik dan tercapai. Selanjutnya risk, mengidentifikasi masalah dan merespon keluarnya klien. Selanjutnya procurement, yaitu mengidentifikasi sumber daya untuk pengiriman. Dan terakhir stockholder, yaitu identifikasi perangkat project untuk lebih mendalami harapan dan kepentingan. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan kata yang saya bilang tadi. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.